Sore itu tepat pukul 16.30 tanggal 12 Mei 2023, Desa Cikarang di Kabupaten Bekasi yang biasanya tenang mendadak diguncang jeritan memilukan. Jeritan itu keluar dari mulut seorang ibu muda bernama Siti Nurhaliza yang baru saja pulang kerja dengan langkah letih. Warga mengenalnya sebagai sosok lembut, selalu menyapa tetangga dengan senyum hangat setiap kali melewati jalan desa. Tidak seorang pun menyangka hari itu senyumnya lenyap digantikan tangis yang menggetarkan hati. Ketika melewati pematang sawah kecil di belakang rumah, Siti tiba-tiba terhenti. Lututnya goyah, tubuhnya jatuh berlutut. Dengan tangan gemetar ia menunjuk ke arah air keruh di parit yang dipenuhi ekeng gondok. Awalnya beberapa tetangga mengira hanya ada kantong plastik hanyut terbawa arus. Namun begitu mereka mendekat, napas tersekat. Semua membeku di tempat, dada seakan diremas rasa ngeri. Yang terapung di permukaan air ternyata bukan sampah melainkan tubuh mungil dua anak lelaki. Mereka adalah Raffi dan Adit, buah hati pasangan Siti Nurhaliza dan suaminya Budi Santoso. Siti menjerit histeris memanggil nama anak-anaknya berulang-ulang dengan suara parau sebelum akhirnya pingsan di tepi parit. Warga bergegas menolong, sebagian berteriak minta bantuan, sebagian lagi menghubungi polisi. Desa yang biasanya dipenuhi suara ayam dan anak-anak bermain kini berubah menjadi lautan tangis dan kepanikan. Tidak ada seorang pun percaya tragedi semacam itu bisa terjadi pada sore biasa. Dua nyawa kecil melayang begitu saja. Pertanyaan mulai berputar di benak semua orang, bagaimana mungkin kedua bocah itu sekaligus ditemukan di parit dangkal yang seharusnya tidak berbahaya? Apakah ini sekadar kecelakaan tragis atau ada sesuatu yang lebih gelap tersembunyi di baliknya? Kurang dari 30 menit polisi sektor Bekasi bersama tim dari kepolisian daerah tiba di lokasi. Garis kuning dipasang, warga dilarang mendekat lebih jauh. Senja merayap, cahaya kemasan bercampur merah temaram membuat suasana semakin muram. Angin membawa aroma lumpur basah menyelimuti desa dengan rasa dingin yang menekan. Dua jasad mungil itu diangkat dengan hati-hati dibaringkan di atas plastik putih. Tangis meledak dari kerumunan, beberapa warga jatuh terduduk tidak kuat menahan duka. Namun di balik kesedihan itu tatapan para penyidik tetap tajam. Mereka mengamati setiap detail. Aneh tubuh kedua anak tidak menunjukkan bekas luka. Tidak ada memar, tidak ada goresan, pakaian masih rapi tanpa robekan. Semua terlalu sunyi untuk disebut perkelahian atau kecelakaan keras. Satu hipotesis muncul, mungkin ini kasus tenggelam biasa. Tapi logika segera menggugurkan dugaan itu. Air di parit hanya setinggi pinggang orang dewasa, mustahil dua bocah sekaligus tenggelam tanpa teriak minta tolong. Kenapa tak seorang pun mendengar suara mereka? Ketegangan melingkupi lokasi. Warga berbisik-bisik, sebagian menatap curiga, sebagian hanya menunduk menangis. Polisi mencatat setiap keterangan dengan teliti sebab mereka tahu jika ini bukan kecelakaan maka ada misteri kelam menunggu untuk dibongkar. Malam itu setelah pemeriksaan awal, penyidik mulai memanggil keluarga untuk dimintai keterangan. Budi Santoso dan Siti Nurhaliza hadir dengan kondisi rapuh. Kata-kata mereka terputus-putus, air mata terus mengalir. Yang mereka ingat hanya siang hari Raffi dan Adit masih bermain di halaman rumah bersama nenek mereka, Ibu Sumarni, yang selama ini tinggal serumah dan membantu menjaga kuku. Menurut keterangan sekitar pukul 15.00 Ibu Sumarni pergi ke kebun belakang untuk memetik sayuran. 20 menit kemudian ketika kembali ia sudah tidak menemukan kuku-kukunya. Mengira mereka sedang bermain di rumah tetangga yang melanjutkan memasak. Baru ketika mendengar teriakan dari arah parit ia berlari dan mendapati kenyataan pahit. Tangisan Ibu Sumarni di lokasi kejadian membuat banyak warga luluh. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, ia memukul-mukul dadanya sambil menjerit, "Ya Allah, kukuku. Kenapa harus begini? Aku hanya sebentar meninggalkan mereka." Warga merasa iba sebab selama ini ia dikenal penuh kasih, selalu mengurus makan dan tidur kukunya. Tidak ada yang tega membayangkan nenek itu dicurigai. Namun para penyidik tahu dalam setiap kasus air mata pun bisa menutupi kebenaran. Mereka mencatat dengan cermat menimbang kemungkinan adanya orang luar yang masuk desa dan menggiring kedua anak ke parit. Meski begitu, benih keraguan mulai tumbuh, apakah semua benar seperti yang terlihat. 2 hari kemudian hasil autopsi keluar. Semua orang menunggu dengan jantung berdebar. Hasilnya mengejutkan, Raffi dan Adit tidak meninggal karena tenggelam. Penyebab kematian adalah keracunan akut dari zat kimia berbahaya persis racun tikus. Berita ini menyebar cepat menambah gelombang kengerian. Tangis warga bercampur rasa ngeri seolah satu pedang tajam menusuk ke jantung mereka. Jelas ini bukan lagi kecelakaan. Ini pembunuhan dengan rencana.
Pertanyaan berikutnya, siapa yang tega memberikan racun mematikan kepada dua bocah polos itu, dan lebih mengerikan lagi mengapa pelaku tampak berusaha mengaburkan kebenaran dengan membuang jasad ke parit. Dari sinilah perjalanan penyelidikan yang penuh teka-teki dimulai, menyeret satu keluarga sederhana di Cikarang ke dalam pusaran tragedi yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah hasil autopsi resmi keluar, suasana desa Cikarang berubah drastis. Dari kesedihan mendalam kini berganti dengan rasa takut bercampur curiga. Warga berbisik di warung kopi di jalan setapak, bahkan di depan rumah keluarga Budi. Semua bertanya-tanya siapa yang mungkin tega merakuni dua bocah polos itu. Polisi segera memanggil Budi Santoso untuk memberikan keterangan kedua. Pada pertemuan pertama ia hanya menjawab singkat dalam kondisi syok. Namun kali ini penyidik menekan dengan pertanyaan lebih tajam. Duduk di ruangan penggap kantor polisi, Budi tampak gelisah. Tangannya berkeringat, matanya sering menunduk. Pak Budi, ukap penyidik dengan nada tegas, ada sesuatu yang belum Anda ceritakan. Apakah keluarga Anda benar-benar baik-baik saja? Budi terdiam lama. Akhirnya dengan suara bergetar ia mulai membuka rahasia yang selama ini tersimpan. Ia mengaku rumah tangganya tidak seharmonis yang terlihat di mata tetangga. Di balik senyum dan keramahan ada konflik yang terus membara hubungan antara istrinya Siti Nurhaliza dan ibunya Ibu Sumarni. Sejak awal pernikahan, Ibu Sumarni sering mengeluh tentang menantunya. Ia menuduh Siti boros, kurang pandai mengurus rumah dan terlalu banyak menuntut perhatian Budi. Siti di sisi lain merasa tertekan karena selalu disalahkan seolah tak pernah benar di mata mertuanya. Pertengkaran kecil sering pekat, terkadang cukup keras hingga terdengar tetangga. Budi menunduk suaranya pekat saat berkata, "Saya pikir bagaimanapun ibu kandung pasti sayang kuku. Saya tak pernah membayangkan meski ada pertengkaran dengan istri, anak-anak akan jadi korban. Saya salah, terlalu perkaya." Pengakuan itu membuat penyidik saling bertukar pandang. Mereka menangkap adanya potensi motif kebencian mendalam dari seorang ibu mertua terhadap menantu yang mungkin merembet menjadi tindakan kejam terhadap kuku. Tapi bagi hukum motif saja tidak cukup. Mereka membutuhkan bukti kuat, bukti yang tak terbantahkan. Sementara itu Siti Nurhaliza masih terpuruk dalam duka. Ia hampir tidak makan, matanya bengkak karena tangis. Ketika dimintai keterangan, ia hanya bisa mengingat terakhir kali melihat Raffi dan Adit bermain di halaman rumah. Ia memperkayakan mereka para Ibu Sumarni sebelum berangkat kerja. "Saya kira mereka aman bersama neneknya," ukapnya lirih hampir tak terdengar. Di sisi lain, Ibu Sumarni terus mempertahankan kisahnya. Ia bersumpah tidak tahu menahu. "Saya hanya ke kebun memetik sayur saat kembali mereka hilang. Kalau tahu begini saya tak akan pernah tinggalkan sebentar pun," katanya di depan penyidik sambil terisak. Air mata mengalir deras di wajah keriputnya membuat banyak orang ragu untuk menaruh curiga. Namun penyidik tidak mudah terbuai. Mereka tahu dalam kasus rumit kadang air mata bisa menjadi tirai menutup fakta. Satu langkah penting diputuskan, mencari rekaman kamera pengawas di sekitar desa. Meski desa Cikarang bukan kawasan padat kota, beberapa rumah dan gudang kecil sudah memasang CCTV. Tim penyidik berjalan dari pintu ke pintu. Ada yang langsung setuju menyerahkan rekaman, ada pula yang khawatir dianggap ikut campur. Butuh kesabaran dan penjelasan panjang. Selama berhari-hari puluhan jam rekaman video terkumpul. Sebagian besar hanya berisi pemandangan biasa, ayam berlarian, anak-anak bermain atau warga hilir mudik. Para penyidik begadang menatap layar monitor berjam-jam. Suara klik mouse dan deru kipas angin menjadi teman. Sesekali terdengar desahan kecewa ketika rekaman tak menunjukkan apa-apa. Namun keyakinan bahwa kebenaran pasti ada di balik potongan gambar membuat mereka tidak menyerah. Hingga pada suatu malam kejutan datang. Dari sebuah kamera usang di gudang tua tak jauh dari lokasi parit tampak rekaman buram namun jelas cukup untuk dikenali. Pada pukul 15.00 terekam sosok Ibu Sumarni menggandeng tangan Raffi dan Adit berjalan perlahan ke arah parit di ujung desa. Beberapa menit kemudian kamera merekamnya kembali pulang sendirian, langkahnya tenang sambil menenteng topi anyam. Para penyidik menatap layar dengan tegang. Gambar itu bertolak belakang dengan keterangan Sumarni sebelumnya yang mengaku hanya berada di kebun. Detik itu juga ruangan sunyi senyap. Semua sadar mereka baru saja menemukan kunci penting dari teka-teki kematian dua bocah malang. Namun hukum tetap menuntut kehati-hatian. Satu rekaman tidak serta-merta menjatuhkan vonis. Perlu konfirmasi, perlu pengakuan, perlu penyusunan kronologi yang kuat. Maka diputuskan Ibu Sumarni akan dipanggil lagi untuk kali ketiga. Kali ini dengan bukti di tangan, penyidik yakin tirai rahasia perlahan akan tersibak. Di luar sana warga desa semakin gelisah. Desas-desus kian liar, ada yang yakin nenek itu tak mungkin tega, ada yang mulai percaya bisikan gelap tentang kebencian mertua. Di balik pintu rumah kayu yang dulu ramai tawa anak-anak, kini hanya ada kesunyian seolah setiap dinding pun ikut menyimpan rahasia.
Bab ini menutup dengan satu pertanyaan menggantung apakah benar seorang nenek bisa menukar kasih sayang dengan kebencian hingga tega merenggut nyawa kuku kandungnya sendiri. Jawaban itu baru akan terungkap di ruang interogasi berikutnya. Ruang interogasi di kantor polisi Bekasi sore itu begitu hening. Hanya suara kipas angin berdesit pelan memeka kesunyian. Ibu Sumarni duduk di kursi kayu, tubuhnya terlihat lemah. Ia menggenggam sapu tangan lusuh, matanya masih sembab seolah baru menangis. Di hadapannya seorang penyidik berwajah dingin membuka berkas tebal lalu menatap lurus ke arahnya. Bu Sumarni, ucap penyidik tenang namun tegas, ini kali ketiga ibu kami panggil. Kami harap ibu bisa jujur, banyak hal yang tidak sesuai dengan keterangan sebelumnya. Sumarni buru-buru menggeleng, air matanya jatuh. Saya tidak tahu apa-apa Pak, saya hanya sebentar ke kebun. Saat kembali kuku saya hilang. Demi Allah saya tidak mungkin menyakiti mereka. Penyidik tidak segera membalas. Ia menyalakan sebuah laptop lalu memutar rekaman video dari CCTV gudang tua di ujung desa. Gambar buram namun cukup jelas menampilkan sosok Sumarni menggandeng tangan Raffi dan Adit berjalan menuju parit. Beberapa menit kemudian rekaman menunjukkan Sumarni pulang sendirian, wajah tenang tanpa jejak kepanikan. Warna wajah Sumarni seketika pucat. Tangannya yang menggenggam sapu tangan mulai bergetar. Ia menunduk bibirnya berusaha menggugap sesuatu namun hanya keluar desahan pelan. Penyidik menatap tajam. Apakah ibu masih ingin mengatakan bahwa sepanjang sore hanya berada di kebun? Hening panjang menyelimuti ruangan. Sumarni mencoba menangis lagi tapi suaranya tersekat. Akhirnya ia menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya pekan nyaris tak terdengar. Saya memang membawa mereka. Penyidik mendekat, suaranya tegas. Bawa mereka ke mana dan kenapa? Air mata jatuh deras. Sumarni mengaku sejak lama ia menyimpan dendam terhadap menantunya Siti Nurhaliza. Ia merasa anak lelakinya Budi lebih mencintai istri daripada ibunya sendiri. Setiap pertengkaran kecil menjadi bara yang terus membakar hati. Rasa benci itu menumpuk menutup mata batin seorang nenek yang seharusnya penuh kasih. Setiap hari saya melihat Siti seolah merampas perhatian Budi. Saya merasa terbuang di rumah sendiri lirinya. Saya tak tahan lagi. Saya ingin dia merasakan sakit. Penyidik mengkondongkan tubuh. Jadi ibu memutuskan melukai kuku sendiri. Sumarni menunduk makin dalam. Ia bercerita bagaimana pagi itu ia membeli sebungkus rakun tikus di pasar berpura-pura untuk memberantas hama. Sore harinya ia mencampur rakun itu ke dalam minuman bersoda yang biasa disukai Raffi dan Adit. Saya bilang itu hadiah minuman manis. Mereka percaya, mereka minum dengan senyum polos. Suaranya pekat, tubuhnya bergetar. Tangis pekat di ruangan tapi bukan lagi tangis penyangkalan melainkan pengakuan. Ia melanjutkan dengan detail setelah melihat kedua kuku menggeliat dan terkulai. Ia panik sejenak namun kemudian teringat rencananya. Ia menggendong satu persatu tubuh monggil itu ke parit, melemparkan mereka ke air keruh agar terlihat seperti tenggelam. Setelah itu ia pulang dengan wajah tenang, berpura-pura baru mengetahui musibah. Penyidik menutup berkas dengan wajah kaku. Jadi ibu benar-benar sengaja membunuh kuku sendiri demi dendam pada menantu. Sumarni terisak mengangguk lemah. Saya menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Di balik kakak ruangan, Budi dan Siti menyaksikan interogasi. Air mata Siti jatuh tanpa henti, tubuhnya gemetar mendengar pengakuan mertuanya. Budi sendiri hanya berdiri kaku, wajah pucat pasi. Baginya kenyataan bahwa ibunya adalah pelaku terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Ia teringat bagaimana ia dulu percaya ibunya tak akan pernah menyakiti kuku. Ternyata keyakinan itu hancur berkeping-keping. Pengakuan Sumarni menjadi titik balik penyelidikan. Semua penyidik tahu ini adalah pengakuan lengkap yang mengikat. Namun sesuai prosedur mereka tetap harus mengadakan rekonstruksi di lokasi untuk memastikan kronologi sesuai dengan yang diceritakan. Berita pengakuan Sumarni segera menyebar di desa. Warga yang awalnya iba kini terbela, ada yang tak percaya seorang nenek bisa sekejam itu, ada pula yang marah besar merasa dikhianati. Bagaimana mungkin tangan yang dulu menggayun kuku digendongkan kini justru merah kuningnya, bisik seorang tetangga. Malam itu rumah keluarga Budi gelap, tidak ada lampu teras yang menyala, tidak ada suara doa bersama seperti biasanya. Hanya keheningan berat menyelimuti. Siti menangis di pelukan Budi, berulang kali menggugap kenapa harus anak-anak kita, sementara Budi sendiri hanya bisa terdiam, hatinya hancur antara duka dan pengkhianatan. Di kantor polisi, Sumarni meringkuk di balik jeruji besi. Sapu tangan lusuh masih ia genggam namun kini basah oleh air mata penyesalan. Meski ia sudah mengaku, bayangan wajah kuku-kukunya terus menghantui. Dan di luar sana sebuah keluarga yang pernah utuh kini terpekar bela, menyisakan luka yang takkan pernah sembuh. Pagi itu langit Cikarang diselimuti awan kelabu. Ratusan warga desa sudah berkerumun di sekitar parit belakang rumah keluarga Budi Santoso. Polisi memasang garis kuning lebih luas dari sebelumnya menjaga jarak agar massa tidak mendekat.
Hari itu menjadi hari yang menegangkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan Raffi dan Adit akan dilakukan dengan menghadirkan langsung tersangka Ibu Sumarni. Suasana hening ketika mobil tahanan berhenti di tepi jalan tanah. Pintu besi dibuka dan Sumarni turun dengan langkah gontai. Tangannya diborgol, wajahnya menunduk. Rambutnya yang memutih tergerai kusut seolah menambah beban rasa bersalah. Warga yang menyaksikan spontan berteriak, ada yang melontarkan kata-kata marah, ada pula yang hanya menangis tidak percaya. Polisi segera membentuk barikade. Seorang penyidik menjelaskan kepada warga bahwa rekonstruksi ini penting untuk memastikan kronologi sekaligus sebagai bagian dari pembuktian di pengadilan. Meski banyak yang menolak, melihat rasa penasaran membuat hampir seluruh desa berkumpul. Sumarni digiring ke lokasi parit. Dengan suara bergetar ia diminta memperagakan kembali tindakannya. Pertama, ia menunjukkan bagaimana ia menyiapkan minuman bersoda yang sudah dicampur racun tikus. Saya bilang ini hadiah. Mereka tersenyum. Lalu minum, ukapnya pelan nyaris tidak terdengar. Warga yang mendengarkan serentak menutup mulut, sebagian menjerit ngeri membayangkan kepolosan Raffi dan Adit saat itu. Kemudian ia diminta memperagakan bagaimana ia menggendong tubuh Kuku yang sudah tak berdaya. Dengan langkah lambat ia berjalan ke tepi parit. Tangannya gemetar ketika memperagakan momen menjatuhkan tubuh munggil itu ke dalam air keruh. Satu kali lalu kembali untuk yang kedua. Rekonstruksi itu dilakukan berulang agar posisi dan waktu bisa dicatat dengan jelas. Tangisan peka di antara kerumunan. Beberapa warga tidak sanggup menyaksikan mereka membalikan badan. Ada yang memukul dada sendiri berteriak, bagaimana mungkin seorang nenek tega begini. Bahkan polisi yang bertugas menjaga pun tampak menelan ludah keras. Mencoba tetap profesional meski hati mereka ikut terguncang. Di kediaman Budi Santoso dan Siti Nurhaliza berdiri terpisah dari kerumunan dikawal petugas. Wajah mereka pucat mata sembab. Siti tak henti-hentinya menangis, tubuhnya gemetar melihat setiap detail rekonstruksi. Budi memeluk bahunya namun air matanya juga jatuh deras. Bagi keduanya melihat ulang kejadian tragis itu sama saja seperti luka lama yang kembali disayat. Setelah rekonstruksi selesai, penyidik mengumumkan hasil awal kepada publik. Keterangan Sumarni sesuai dengan bukti CCTV dan hasil autopsi. Tidak ada lagi keraguan, kasus ini resmi dikategorikan sebagai pembunuhan berencana dengan motif dendam pribadi. Berita itu menyebar cepat jauh melampaui batas desa. Wartawan dari media lokal sudah hadir sejak pagi membawa kamera dan mikrofon. Tidak lama media nasional pun mulai menurunkan liputan khusus. Tajuk berita berbunyi, nenek tega rakuni dua kuku di Cikarang, menghiasi layar televisi dan portal daring. Masyarakat luas terhenyak. Media sosial dipenuhi komentar marah dan tidak percaya. Banyak yang mengutuk tindakan Sumarni, menyebutnya kehilangan nurani. Ada pula yang mengaitkan kasus ini dengan persoalan keluarga di Indonesia yang sering menyimpan konflik antara menantu dan mertua. Diskusi publik semakin panas menyinggung nilai moral agama hingga pentingnya perlindungan anak. Di desa Cikarang sendiri suasana makin muram. Rumah Budi yang dulu ramai suara anak-anak kini sunyi. Beberapa tetangga mendatangi keluarga memberikan doa dan dukungan. Namun tidak sedikit pula yang masih diliputi rasa takut dan jijik. Bagi mereka sulit menerima kenyataan bahwa seorang nenek yang dulu dipuji penuh kasih ternyata mampu merencanakan pembunuhan begitu dingin. Malam harinya televisi nasional menyiarkan rekaman rekonstruksi dengan sensor ketat. Gambar Sumarni menunduk di tepi parit menjadi simbol kegetiran. Para pakar hukum diundang untuk berkomentar. Mayoritas menilai tindakan itu termasuk kategori kejahatan luar biasa karena korbannya adalah kuku kandung sendiri. Di ruang tahanan, Sumarni meringkuk dengan wajah kosong. Sapu tangan lusuh masih ia genggam tapi air mata sudah kering. Sesekali ia berbisik lirih menyebut nama kukunya. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Besok ia akan kembali dihadapkan pada penyidik, kali ini untuk melengkapi berkas perkara menuju persidangan. Bagi keluarga Budi, hari rekonstruksi menjadi babak paling menyakitkan. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana darah daging sendiri menghancurkan kebahagiaan rumah tangga. Dan bagi masyarakat luas, kasus ini menjadi cermin kelam ketika dendam pribadi dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Kasih sayang pun bisa berubah menjadi senjata mematikan. Hari itu langit Bekasi mendung sejak pagi. Hujan gerimis turun perlahan seolah menambah berat suasana. Di halaman pengadilan negeri Bekasi ratusan orang sudah memadati area sejak subuh. Mereka datang bukan hanya dari desa Cikarang tetapi juga dari berbagai daerah sekitar. Semua ingin menyaksikan jalannya persidangan yang sejak beberapa pekan terakhir menjadi pusat perhatian nasional. Di tengah kerumunan terlihat barisan polisi berjaga ketat. Portal besi dipasang, pemeriksaan dilakukan pada setiap orang yang masuk. Media nasional hadir dengan kamera besar menyiarkan langsung suasana di luar gedung. Spanduk kecil yang dibawa warga bertuliskan keadilan untuk Raffi dan Adit berkibar di antara kerumunan. Tepat pukul 09.00 sidang dibuka. Ibu Sumarni digiring masuk ruang sidang dengan pakaian tahanan berwarna oranye.
Wajahnya pucat, rambutnya disanggul sederhana. Ia berjalan perlahan menunduk, tidak berani menatap siapapun. Di kursi pengunjung, Budi Santoso dan Siti Nurhaliza duduk berdampingan. Wajah mereka tampak lelah, mata sembab karena kurang tidur. Mereka menggenggam tangan satu sama lain, mencoba saling menguatkan meski luka di hati tak terukur. Suasana ruang sidang hening ketika jaksa penuntut umum berdiri. Dengan suara tegas ia membacakan dakwaan terdakwa Sumarni bin Mahmud didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap dua anak yakni Raffi dan Adit dengan cara merakuni korban menggunakan zat berbahaya berupa racun tikus, kemudian membuang jasad korban ke dalam parit untuk menimbulkan kesan kecelakaan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kata-kata itu menggema di ruang sidang. Banyak pengunjung menahan napas, sebagian menundukkan kepala sambil berbisik doa. Siti menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya terguncang oleh isakan tertahan. Budi memeluk pundaknya meski matanya sendiri berkaka-kaka. Jaksa melanjutkan uraian dengan memaparkan bukti-bukti hasil otopsi yang menunjukkan adanya racun dalam tubuh korban, rekaman CCTV yang memperlihatkan Sumarni menggandeng kuku ke arah parit hingga pengakuan langsung terdakwa saat interogasi. Semua itu disusun rapi menjadi konstruksi hukum yang kuat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami menuntut terdakwa dijatuhi hukuman paling berat, pidana mati, ujar jaksa lantang. Ruangan bergemuruh, beberapa orang langsung bersorak setuju, ada yang menangis lega, ada pula yang terdiam membeku. Tuntutan pidana mati bagi seorang nenek membuat banyak orang terperangah, tetapi mayoritas publik menilai hukuman itu pantas untuk kejahatan sebesar ini. Ketika giliran pengacara pembela berbicara, ia mencoba meminta keringanan. Klien kami sudah berusia lanjut, kondisi kesehatannya menurun dan telah mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan. Kami memohon majelis hakim mempertimbangkan hukuman seumur hidup sebagai bentuk keadilan yang lebih manusiawi. Namun kata-kata itu tenggelam dalam riuh penolakan dari pengunjung sidang. Majelis hakim mendengarkan dengan wajah serius. Ketua majelis, seorang hakim senior, menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh terpengaruh tekanan massa tetapi harus berpijak pada fakta hukum. Sidang ditunda untuk mendengar keterangan saksi pada pertemuan berikutnya. Di luar gedung, wartawan langsung mengerubungi keluarga korban. Siti hanya menangis, tidak mampu berbicara. Budi dengan suara serak mengatakan, kami hanya ingin keadilan untuk anak-anak kami. Hukuman apapun tidak akan mengembalikan mereka, tapi setidaknya kami ingin pelaku bertanggung jawab. Ungkapannya membuat banyak orang terdiam menyadari kedalaman luka yang tak terungkapkan. Berita persidangan menyebar cepat ke seluruh Indonesia. Televisi menyiarkan ulang detik-detik pembacaan tuntutan, media daring menurunkan judul besar dan media sosial penuh komentar warganet. Tagar keadilan untuk Raffi Adit menjadi trending topic. Mayoritas warganet mengekspresikan kemarahan dan mendukung tuntutan jaksa. Ada pula yang menyoroti sisi kemanusiaan, bertanya-tanya apakah pantas seorang nenek renta dijatuhi hukuman mati. Diskusi publik meluas ke berbagai forum. Pakar hukum, psikolog hingga tokoh agama diminta pendapatnya. Sebagian besar sepakat bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana konflik keluarga bisa berujung pada tragedi jika tidak diselesaikan dengan bijak. Kebencian yang dipelihara hanya akan melahirkan kejahatan, ujar seorang ulama dalam siaran televisi. Malam itu di rumah keluarga Budi di Cikarang, suasana tetap sunyi. Foto Raffi dan Adit terpajang di ruang tamu dikelilingi bunga putih yang mulai layu. Lilin kecil masih menyala menandai doa yang tidak pernah putus. Siti duduk di depan foto itu menatap lama wajah anak-anaknya. Kalian tenanglah di sana, ibu janji akan berjuang sampai keadilan ditegakkan, bisiknya. Sementara itu di sel tahanan, Sumarni duduk termenung. Tatapannya kosong, bibirnya bergetar seolah berdoa. Tapi tidak ada yang tahu isi hatinya. Apakah ia benar-benar menyesal atau hanya takut menghadapi hukuman yang menanti? Persidangan baru saja dimulai, namun dampaknya sudah meluas ke seluruh negeri. Kasus ini tidak lagi sekadar tragedi keluarga, melainkan menjadi simbol peringatan keras tentang rapuhnya batas antara kasih sayang dan kebencian. Dan semua orang menunggu apa keputusan akhir majelis hakim terhadap perempuan yang pernah disebut nenek teladan namun kini berdiri sebagai terdakwa pembunuhan paling menggemparkan. Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bekasi digelar seminggu kemudian. Sejak pagi halaman pengadilan kembali penuh sesak. Warga desa Cikarang datang berbondong-bondong, sebagian membawa poster bertuliskan hukum seberat-beratnya. Media nasional menyiarkan jalannya persidangan secara langsung, membuat perhatian publik semakin tertuju pada kasus ini. Hari itu giliran saksi-saksi memberikan keterangan. Majelis hakim memanggil saksi pertama Budi Santoso, ayah dari Raffi dan Adit. Dengan langkah berat Budi maju ke depan. Suaranya bergetar saat menceritakan hari terakhir ia melihat kedua anaknya hidup. Siang itu mereka bermain di halaman. Saya berangkat kerja dengan tenang karena tahu mereka bersama ibu saya.
Saya tak pernah membayangkan akan pulang dan mendapati mereka sudah tak bernyawa, ukapnya sambil menunduk. Suasana ruang sidang hening. Beberapa pengunjung menitikkan air mata. Hakim mencatat setiap keterangan dengan serius. Jaksa kemudian menanyakan hubungan Budi dengan ibunya. Dengan lirih ia mengaku sejak lama terjadi ketegangan antara ibunya dan istrinya Siti Nurhaliza. Tapi saya percaya meski ada pertengkaran ibu tetap sayang kukunya. Ternyata saya salah, ujarnya dengan suara patah. Saksi berikutnya Siti Nurhaliza melangkah ke depan dengan mata sembab. Ia bercerita bagaimana ia memperkayakan anak-anak pada mertuanya sebelum berangkat kerja. Saya kira mereka aman. Saya kira seorang nenek akan melindungi kukunya lebih dari apapun. Tapi kenyataannya berbeda, katanya sambil menangis. Hakim sempat meminta ia menenangkan diri sebelum melanjutkan kesaksian. Kemudian beberapa tetangga dihadirkan. Mereka mengkonfirmasi bahwa hubungan mertua dan menantu memang tidak harmonis. Sering terdengar mereka bertengkar. Bu Sumarni marah-marah soal uang atau urusan rumah tangga, ujar salah seorang tetangga. Kesaksian ini memperkuat dugaan bahwa motif kebencian menjadi latar belakang tragedi tersebut. Yang paling menentukan adalah kesaksian ahli forensik. Seorang dokter dari rumah sakit besar di Jakarta dihadirkan untuk menjelaskan hasil autopsi. Dengan bahasa medis ia menerangkan bahwa kadar racun yang ditemukan di tubuh Raffi dan Adit sangat tinggi dan tidak mungkin berasal dari paparan lingkungan biasa. Racun tikus jenis ini harus tertelan dalam jumlah tertentu untuk menyebabkan kematian. Jadi jelas korban meminumnya dari wadah yang diberikan seseorang, tegasnya. Jaksa menambahkan bukti rekaman CCTV yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Tayangan itu kembali diputar di ruang sidang. Semua mata tertuju pada layar menyaksikan Sumarni menggandeng kuku-kukunya. Ketika rekaman menunjukkannya kembali sendirian, desahan panjang terdengar dari pengunjung. Fakta ini semakin menguatkan dakwaan bahwa Sumarni sengaja merencanakan pembunuhan. Di kursi terdakwa Sumarni duduk tertunduk. Ia sesekali mengusap wajah dengan sapu tangan tapi tidak banyak bicara. Ketika hakim memintanya menanggapi kesaksiannya hanya berbisik, "Saya menyesal. Saya khilaf." Namun kata-kata itu tidak mampu menghapus bukti-bukti yang menumpuk. Di luar ruang sidang suasana semakin panas. Puluhan warga berorasi menuntut hukuman mati. Tagar hukuman untuk Sumarni kembali meramaikan media sosial. Komentar netizen terbagi dua, sebagian mendukung hukuman paling berat, sebagian lagi menyerukan agar usia lanjut terdakwa dijadikan pertimbangan. Namun secara umum kemarahan publik tidak terbendung. Media menyoroti sisi psikologis kasus ini. Seorang psikolog anak yang diwawancarai televisi menegaskan ini bukan hanya tragedi keluarga. Kasus ini meninggalkan trauma kolektif pada masyarakat. Anak-anak yang dulu bermain bebas di desa kini takut orang tua jadi lebih curiga dan ikatan keluarga dipertanyakan. Tokoh agama juga angkat suara. Dalam khutbah Jumat di beberapa masjid Bekasi, kasus ini dijadikan contoh nyata bagaimana kebencian bisa menutup hati nurani. Seorang nenek seharusnya menjadi pelindung kuku, bukan sebaliknya. Inilah akibat jika dendam tidak diredam dengan iman dan kesabaran, ukap seorang ustaz di hadapan jamaah. Sementara itu keluarga Budi semakin terpuruk. Malam-malam mereka dilalui dengan doa di depan foto Raffi dan Adit. Lilin dan bunga tidak pernah padam seakan menjadi simbol cinta yang abadi. "Kami hanya ingin anak-anak kami mendapat keadilan," kata Siti kepada wartawan dengan suara serak. Sidang hari itu berakhir dengan keputusan hakim untuk melanjutkan agenda. Ke tahap akhir, pembacaan pledoi dari kuasa hukum terdakwa dan replik dari jaksa. Semua orang tahu setelah itu vonis akan segera dijatuhkan. Menjelang malam halaman pengadilan perlahan sepi. Namun di hati masyarakat bara emosi masih menyala. Semua menanti momen puncak keputusan hakim yang akan menentukan apakah Sumarni menerima hukuman seumur hidup atau vonis mati sesuai tuntutan jaksa. Kasus ini tidak lagi hanya milik keluarga Budi. Ia telah menjelma menjadi cermin bagi seluruh bangsa, memperingatkan betapa rapuhnya hubungan keluarga jika dibiarkan dipenuhi kebencian. Dan semua mata kini tertuju pada satu hal, keadilan untuk dua boka kecil yang tak semestinya kehilangan hidup mereka begitu dini. Hari itu ruang pengadilan negeri Bekasi dipenuhi ketegangan. Sejak pagi antrian panjang sudah menggular di luar gerbang. Polisi menambah jumlah personel untuk mengantisipasi kericuhan sebab masyarakat ingin menyaksikan langsung momen bersejarah vonis terhadap Ibu Sumarni, nenek yang didakwa membunuh kuku kandungnya Raffi dan Adit. Di ruang sidang suasana hening. Hakim ketua beserta dua hakim anggota sudah duduk di kursi tinggi toga hitam mereka kontras dengan dinding putih ruangan. Jaksa penuntut umum menatap berkas di hadapannya sementara kuasa hukum terdakwa menunduk dengan wajah tegang. Ketika pintu samping dibuka, Sumarni masuk dengan pakaian tahanan oranye. Rambutnya yang memutih tampak semakin kusut, wajahnya pucat pasi. Ia berjalan pelan dikawal petugas lalu duduk di kursi terdakwa.
Di seberang ruangan Budi Santoso dan Siti Nurhaliza duduk berdampingan. Wajah mereka tampak letih mata sembab akibat malam-malam panjang tanpa tidur. Hakim membuka sidang dengan suara lantang. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Sumarni bin Mahmud kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Semua mata tertuju ke depan menunggu kalimat berikutnya. Ketua majelis kemudian membacakan putusan panjang. Ia memaparkan satu persatu fakta yang terungkap hasil autopsi yang menyatakan adanya racun tikus dalam tubuh korban, rekaman CCTV yang memperlihatkan Sumarni menggandeng kuku ke arah parit, kesaksian saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri. Semua bukti itu dinilai sah dan meyakinkan. Dengan demikian ujar hakim, majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pembunuhan berencana. Ruang sidang terdiam. Hanya suara kertas berdesir saat hakim melanjutkan bacaan. Ia menjelaskan bahwa usia lanjut dan pengakuan terdakwa memang menjadi pertimbangan tetapi tidak cukup untuk menghapus beratnya perbuatan. Korban adalah dua anak kecil kuku kandung terdakwa sendiri yang seharusnya mendapat kasih sayang. Tindakan ini termasuk kejahatan luar biasa. Detik berikutnya kalimat yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sumarni bin Mahmud dengan hukuman mati. Ruang sidang bergemuruh. Beberapa orang bersorak lega, sebagian menangis, ada pula yang terdiam dengan wajah tegang. Siti menutup wajahnya, air matanya mengalir deras. Budi memeluk bahunya, matanya berkaka-kaka. Meski keadilan terasa ditegakkan, luka kehilangan anak-anak mereka tidak akan pernah terobati. Di kursi terdakwa Sumarni tampak kaku. Bibirnya bergetar tapi tak ada kata keluar. Ia menunduk, sapu tangan lusuh yang biasa ia genggam tidak lagi tampak digantikan tatapan kosong. Petugas segera menggiringnya keluar ruangan sementara suara isakan dan teriakan memenuhi udara. Di luar gedung, masa yang menunggu menyambut putusan dengan sorakan. Spanduk bertuliskan keadilan untuk Raffi dan Adit diangkat tinggi-tinggi. Wartawan segera melaporkan langsung menyebut bahwa majelis hakim telah menjatuhkan hukuman maksimal sesuai tuntutan jaksa. Media nasional menyiarkan breaking news sepanjang hari. Judul-judul besar terpampang, vonis mati untuk nenek pembunuh kuku di Bekasi. Di media sosial tagar, keadilan untuk Raffi Adit kembali menjadi trending, kali ini disertai perasaan lega bahwa hukum berpihak pada korban. Namun tidak sedikit pula yang menyuarakan dilema moral. Beberapa tokoh masyarakat bertanya-tanya apakah menghukum mati seorang nenek berusia lanjut benar-benar solusi terbaik. Sebagian mengusulkan hukuman seumur hidup sebagai jalan tengah. Perdebatan ini meluas menyentuh ranah hukum, agama dan kemanusiaan. Bagi keluarga Budi, vonis itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi mereka merasa keadilan ditegakkan. Di sisi lain mereka sadar tidak ada putusan apapun yang bisa mengembalikan Raffi dan Adit. Malam itu mereka kembali menyalakan lilin di depan foto kedua anaknya, memanjatkan doa dengan suara bergetar. "Tenanglah kalian, keadilan sudah ditegakkan," bisik Siti sambil menangis. Sementara itu di desa Cikarang kehidupan belum benar-benar kembali normal. Warga masih sering berkumpul membicarakan kasus ini. Anak-anak dilarang bermain jauh tanpa pengawasan dan orang tua semakin waspada. Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa bahaya bisa datang dari orang terdekat. Bagi Indonesia secara luas, tragedi ini meninggalkan jejak mendalam. Ia membuka mata banyak orang bahwa konflik keluarga yang dibiarkan tanpa penyelesaian bisa berujung pada bencana. Ia juga menjadi pelajaran tentang pentingnya perlindungan anak serta komunikasi dalam rumah tangga. Di balik semua itu, dua nama tetap terpatri di hati masyarakat, Raffi dan Adit. Dua bocah polos yang seharusnya masih berlari di halaman desa kini menjadi simbol kecil betapa berharganya nyawa seorang anak dan betapa rapuhnya kasih jika ditutupi dendam.